Di alam semesta ini, pertempuran sengit berkecamuk, tak kasat mata oleh mata telanjang. Cahaya dan kegelapan saling beradu, memperebutkan dominasi atas jiwa manusia. Di tengah pertempuran ini, berdirilah para pejuang pilihan Tuhan, sosok-sosok perkasa yang memancarkan kekuatan ilahi. Mereka bukan manusia biasa, melainkan pembawa misi suci, ditugaskan untuk melawan kegelapan dan melindungi umat manusia. Keberadaan mereka bagaikan duri di daging bagi kekuatan jahat, membangkitkan rasa takut sekaligus kekaguman. Rahasia kekuatan mereka terletak pada pelindungan supernatural yang menyelimuti mereka. Perisai tak tertembus ini memagari mereka dari segala serangan jahat, menjadi bukti nyata intervensi ilahi. Bayangkan berjalan tanpa rasa takut, diiringi keyakinan bahwa tangan Tuhan selalu melindungi, menuntun langkah di tengah badai kehidupan. Cahaya yang memancar dari diri mereka bukan sekadar metafora, melainkan energi hidup yang menerangi setiap sudut tergelap. Cahaya ini menyingkap kebohongan, menghancurkan keraguan, dan membawa kebenaran ke permukaan. Para pejuang pilihan ini bagaikan mercusuar harapan di tengah lautan keputusasaan. Pengingat konstan bahwa kemenangan selalu berpihak pada cahaya. Pertanyaan yang tersisa adalah, bagaimana kita dapat menjangkau cahaya ini? Bagaimana kita dapat menjadi bagian dari pertempuran suci ini? Jawabannya terletak pada pilihan. Pilihan untuk membuka hati, menerima kasih Tuhan, dan berani melawan kegelapan dalam diri dan di sekitar kita. Cahaya orang pilihan bukan sekedar metafora, tapi kekuatan nyata yang menusuk kegelapan. Keberadaan mereka bagaikan penghinaan bagi kerajaan kegelapan, karena memancarkan kehadiran Tuhan yang tak tertahankan. Dimanapun mereka melangkah, cahaya ini menemani, bagaikan mercusuar di tengah lautan kelam, membimbing dan melindungi. Kilauannya tak hanya terlihat oleh mata manusia, tapi juga dirasakan alam spiritual, menandakan kehadiran mereka kepada sekutu dan musuh. Kedatangan mereka membawa perubahan. Cahaya mereka menyingkirkan bayang-bayang, membawa kejelasan dan kebenaran. Kejahatan tak bisa bersembunyi di bawah terangnya. Cahaya ini mengungkap, menyingkapkan, dan memurnikan, menunjukkan bahwa kejahatan tak ditoleransi. Orang pilihan tak melawan kegelapan dengan kata-kata atau tindakan keras, tapi dengan kehadiran ilahi yang tinggal dalam diri mereka. Cahaya ini tak hanya menerangi, tapi juga menghibur dan menyembuhkan, menjadi tempat berlindung bagi mereka yang mencari kebenaran. Cahaya spiritual ini adalah cerminan keintiman mereka dengan Tuhan, hasil dari hidup yang didedikasikan untuk doa, meditasi, dan persekutuan dengan Sang Pencipta. Semakin dalam hubungan mereka dengan Tuhan, semakin terang cahaya yang mereka pancarkan. Hubungan intim ini membuka jalan bagi cahaya ilahi untuk mengalir melalui mereka, menyentuh dan mengubah segala sesuatu di sekitar. Mereka menjadi saluran kasih karunia ilahi, dan cahaya mereka adalah manifestasi dari anugerah tak terukur ini. Cahaya ini adalah nafas kehidupan, senantiasa bergerak, senantiasa berkarya untuk menghadirkan kerajaan ilahi di bumi. Bagi para penempuh jalan spiritual, cahaya ini bagaikan pedang suci yang menebas kegelapan, mengusir bayang-bayang, dan melumpuhkan musuh spiritual. Kekuatan jahat gemetar di hadapannya, karena cahaya ini melambangkan kehancuran rencana mereka dan terbongkarnya kebohongan mereka. Cahaya orang pilihan adalah kesaksian abadi akan kekuatan dan kehadiran Tuhan, yang mengingatkan kegelapan bahwa Ia telah dikalahkan. Serangan spiritual sirna di hadapan cahaya ini, bagaikan perisai tak tertembus yang melindungi jiwa. Cahaya spiritual ini pun menarik mereka yang merindukan kebenaran dan pengharapan. Bagaikan ngengat yang terpanggil api, orang-orang secara alami tertarik kepada orang pilihan karena pancaran cahayanya. Mereka menemukan dalam diri orang pilihan sumber ketenangan, tuntunan, dan inspirasi. Cahaya ini tak hanya melindungi, tetapi juga membimbing, menawarkan arah dan tujuan bagi mereka yang tersesat. Orang pilihan menjadi pemimpin alami, bukan karena mereka haus akan pengikut, melainkan karena cahaya mereka bagaikan kompas spiritual bagi orang lain. Cahaya ini tak pernah statis. Ia terus bertumbuh dan menguat dengan setiap kemenangan spiritual
dan setiap langkah iman. Setiap rintangan yang terlewati, cahaya ini semakin terang dan perkasa. Orang pilihan ditempa dan dimurnikan oleh api kesulitan, dan cahaya mereka adalah bukti ketahanan dan komitmen mereka kepada Tuhan. Mereka bukan hanya mampu melewati badai spiritual, tetapi mereka keluar darinya dengan kekuatan dan pancaran yang lebih cemerlang. Cahaya ini adalah kekuatan hidup yang terus berkembang, meluas, dan menantang kegelapan di sekelilingnya. Inilah alasan sesungguhnya mengapa orang pilihan begitu ditakuti. Cahaya spiritual yang mereka bawa. Cahaya yang tak terpadamkan, manifestasi ilahi yang tak terbantahkan. Cahaya ini menjadikan orang pilihan tak tersentuh dan tak terkalahkan, dilindungi oleh kasih karunia Tuhan dan bersenjatakan kebenaran abadi. Mereka adalah perwujudan cahaya ilahi di dunia yang kerap kali lebih menyukai kegelapan. Inilah alasan mengapa kekuatan jahat gemetar di hadapan mereka dan mengapa mereka dianggap sebagai ancaman yang tak terelakkan. Di sekeliling jiwa orang pilihan, terbentang naungan kasih Tuhan yang agung, mewujud dalam perlindungan ilahi. Perisai tak kasat mata ini bagaikan benteng kokoh, menepis segala serangan jahat. Dibangun dengan batu bata iman dan dijaga dengan doa tiada henti. Benteng ini menjamin keselamatan bagi orang pilihan di kala badai menerjang. Lebih dari pelindung fisik, naungan ilahi ini menyelimuti seluruh aspek kehidupan, jiwa dan raga. Kisah-kisah ajaib tentang orang pilihan yang terhindar dari maut, penyakit, dan bahaya menjadi bukti nyata intervensi ilahi. Daniel di Goa Singa yang selamat dari terkaman singa lapar menjadi contoh klasik. Di zaman modern, kita pun mendengar kisah serupa. Orang-orang yang lolos dari bencana alam atau tragedi dengan cara yang mustahil. Keajaiban ini menjadi penegasan nyata perlindungan Tuhan, meneguhkan iman dan keyakinan pada pemeliharaannya. Doa menjadi kunci untuk memperkuat benteng perisai ini. Komunikasi tanpa henti dengan Sang Pencipta melalui doa, bagaikan tali hidup yang menghubungkan mereka dengan sumber kekuatan. Di sanalah mereka menuangkan isi hati, rasa syukur, dan permohonan perlindungan. Semakin khusyuk dan tulus doa yang dipanjatkan, semakin kuat pula benteng perisai yang tercipta. Kisah-kisah di Alkitab syarat dengan bukti bagaimana doa mampu mengubah takdir, menyelamatkan nyawa, dan menghadirkan keselamatan di saat-saat kritis. Perlindungan ilahi juga meluas ke aspek emosional dan spiritual kehidupan orang pilihan. Dalam momen-momen kesedihan dan keputusasaan, kehadiran Tuhan yang menghibur, menawarkan kedamaian dan ketenangan. Perlindungan emosional ini membantu orang pilihan tetap seimbang dan tangguh, bahkan ketika menghadapi ujian yang berat. Secara spiritual, mereka dilindungi dari serangan musuh yang mencoba melemahkan iman mereka dan mengalihkan mereka dari jalan yang benar. Perlindungan ilahi memastikan bahwa bahkan dalam pertempuran spiritual yang paling intens, mereka tetap teguh dan tak tergoyahkan. Dipilih bukan berarti bebas dari rintangan. Justru, mereka dianugerahi kebijaksanaan spiritual, perisai penangkal tipu daya dunia. Melihat melampaui ilusi, bagaikan lentera di tengah malam. Kemampuan ini menuntun mereka di jalan berliku, menjauhi bahaya tersembunyi. Landasan kekuatan ini adalah iman yang tak tergoyahkan. Keyakinan penuh pada Tuhan, pembuka pintu perlindungan ilahi. Iman ini dipupuk lewat pengalaman pribadi, kitab suci, dan pengabdian. Semakin kuat iman, semakin nyata perlindungannya. Perisai ilahi, manifestasi kasih dan kuasa Tuhan. Benteng kokoh melawan segala kejahatan. Bukti nyata bahwa mereka yang beriman takkan goyah. Kehadiran mereka bagaikan mercusuar di tengah badai, menerangi jalan kebenaran. Kekuatan ini terpancar dalam aura mereka. Kehadiran yang tak terabaikan, bagaikan pedang bercahaya. Orang-orang di sekitar merasakannya, bagaikan resonansi jiwa. Bagi yang mencari kebenaran, aura ini bagaikan pelukan hangat, membangkitkan semangat dan kekuatan. Bagi yang diselimuti kegelapan, aura ini bagaikan api membakar, membongkar kedok-kedok mereka. Kehadiran orang pilihan bagaikan cermin, memantulkan realitas diri setiap insan. Di alam spiritual, malaikat dan makhluk cahaya menyambut mereka dengan sukacita, bersatu dalam tujuan suci.
Sedangkan para iblis gemetar ketakutan, terancam oleh pancaran ilahi. Orang pilihan adalah penjaga keseimbangan, pembawa damai di tengah kekacauan. Dengan kebijaksanaan, iman, dan kekuatan ilahi, mereka melangkah maju, tak kenal takut dalam mewujudkan misi suci. Kehadiran mereka adalah pengingat bahwa cahaya selalu mampu menembus kegelapan dan cinta kasih Tuhan selalu mengalahkan segala kejahatan. Di antara kita, berjalanlah para pembawa cahaya, individu istimewa yang kehadirannya membawa transformasi. Cahaya mereka menjangkau jiwa, membangkitkan kebangkitan spiritual, emosional, dan fisik. Kisah-kisah penyembuhan ajaib, pemulihan hubungan, dan perubahan hidup menjadi bukti nyata sentuhan ilahi melalui mereka. Kehadiran mereka memancarkan kekuatan yang mengagumkan sekaligus menghormati. Cahaya ilahi ini membangkitkan rasa hormat dan kekaguman, meskipun bukan dengan paksaan, melainkan secara alami. Kekuatan ini menandakan hubungan istimewa mereka dengan Sang Pencipta. Kehormatan ini bukan hanya pengakuan, tetapi juga perisai pelindung. Cahaya mereka mengusir kegelapan, menjadi penghalang bagi niat jahat. Musuh keadilan gemetar di hadapan kekuatan spiritual mereka. Para pembawa cahaya adalah prajurit dalam perang spiritual, melawan kekuatan jahat tanpa henti. Mereka dipersenjatai dengan kebenaran dan keadilan, dilindungi oleh tangan Tuhan yang perkasa. Bagi para pembawa cahaya, konfrontasi dengan bayang-bayang adalah takdir yang tak terelakkan. Bukan penonton pasif, mereka adalah protagonis aktif dalam pertempuran abadi ini, ditugaskan untuk melawan kejahatan dan mengantarkan terang. Kisah-kisah dalam kitab suci, dari Daud melawan Goliat hingga para rasul yang menghadapi roh-roh jahat, menjadi bukti kekuatan dan otoritas yang dilimpahkan kepada orang-orang pilihan untuk mengalahkan kekuatan jahat. Pertempuran ini seringkali berlangsung di alam halus, tak kasat mata bagi manusia biasa. Namun, di alam spiritual, ini adalah pertarungan sengit yang berkecamuk setiap hari. Setiap kemenangan orang-orang pilihan merupakan kemunduran signifikan bagi kegelapan. Kemenangan spiritual ini diraih dengan keteguhan iman, doa yang khusyuk, dan hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Setiap aksi kebaikan, setiap tutur kata kebenaran, dan setiap sentuhan kasih yang mereka lakukan bergema bagaikan palu yang menghantam kegelapan. Kegelapan menyadari ketidakberdayaannya di hadapan terang ilahi, bereaksi dengan ketakutan dan keputusasaan. Mereka tahu bahwa mereka takkan pernah mampu memadamkan cahaya Tuhan, dan bahwa orang-orang pilihan adalah perpanjangan tangan cahaya itu, yang terus-menerus mengikis dan melemahkan cengkeraman mereka. Para pembawa cahaya ini diberkati dengan karunia spiritual yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan melawan kejahatan dalam segala bentuknya. Kebijaksanaan spiritual adalah senjata utama mereka, yang memotong tipu daya dan ilusi, menyingkap kebenaran yang tersembunyi. Mereka mampu mengenali serangan spiritual dan menanggapinya dengan otoritas ilahi, melindungi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Kemampuan untuk membedakan ini menjadikan mereka lawan yang tangguh, selalu selangkah lebih maju dari muslihat musuh. Dampak orang-orang pilihan pada keseimbangan spiritual dunia tak terukur dan tahan lama. Mereka adalah agen perubahan, katalis transformasi yang membawa tatanan ilahi ke dalam kekacauan. Kehadiran mereka di komunitas, rumah, dan tempat kerja bagaikan kekuatan penstabil dan pencipta kedamaian, meredakan konflik, dan mengembalikan harmoni. Kekuatan jahat yang gemar hidup dalam kekacauan dan perpecahan terus-menerus tertantang oleh pengaruh menenangkan dari orang-orang pilihan. Setiap kali mereka turun tangan, baik melalui doa, nasihat, atau tindakan langsung, keseimbangan spiritual dipulihkan dan diperkuat. Para pembawa obor ilahi ditugaskan dua misi mulia, menumpas kejahatan dan mendirikan kerajaan cinta di bumi. Panggilan agung ini menuntut jiwa yang berani, bertekad, dan beriman teguh. Di tengah badai perlawanan, mereka berdiri kokoh, didorong oleh tujuan suci. Perisai ilahi menyelimuti mereka, memastikan mereka tidak pernah bertarung sendirian. Sang Pencipta menyertai setiap langkah mereka, membimbing dan menguatkan, menjamin kemenangan atas kegelapan.
Keberanian sejati terpancar dari jiwa terpilih. Bukan berarti bebas rintangan, namun dikelilingi pelindung tak kasat mata yang menangkis segala serangan jahat. Keberanian ini bukan tanpa ujian, melainkan keyakinan teguh bahwa di balik setiap badai, mentari selalu bersinar. Perisai ini adalah manifestasi iman dan hubungan intim mereka dengan Sang Pencipta. Kisah-kisah ajaib tentang intervensi ilahi mewarnai perjalanan hidup mereka. Individu yang terhindar dari maut, sembuh dari penyakit mustahil, dan terbebas dari bahaya, menjadi bukti nyata perlindungannya. Keajaiban ini bukan kebetulan, melainkan manifestasi kasih dan kuasanya. Keberanian mereka menembus ranah emosional dan spiritual, menghadapi rintangan dengan ketenangan yang melampaui logika. Kedamaian ini bersemi dari iman teguh, keyakinan bahwa Dia memegang kendali atas segala sesuatu. Di tengah duka, pengkhianatan, dan ujian hidup, mereka memancarkan ketenangan yang mencengangkan. Bukan berarti kebal terhadap luka, namun mereka meresponnya dengan ketangguhan dan kekuatan spiritual yang dikaruniakan oleh pelindung ilahi. Serangan spiritual adalah kenyataan konstan dalam kehidupan orang-orang terpilih, tetapi ketidakterjangkauan spiritual mereka membuat mereka kebal terhadap efek merusak dari serangan-serangan ini. Kekuatan jahat mungkin mencoba, tetapi usaha mereka untuk menyebabkan kerusakan digagalkan oleh lindungan ilahi. Perisai spiritual ini tidak hanya melindungi, tetapi juga memperkuat orang-orang terpilih, membuat mereka semakin tangguh dengan setiap serangan. Pertarungan spiritual sangat intens, tetapi orang-orang terpilih tahu bahwa kemenangan telah dijamin oleh semesta. Mereka menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan bahwa Tuhan berjuang untuk mereka. Kemampuan orang-orang terpilih untuk menangkis serangan spiritual adalah kesaksian iman mereka yang tak tergoyahkan dan kedekatan mereka dengan Tuhan. Mereka selalu waspada, melindungi diri mereka melalui doa, meditasi, dan membaca kitab suci. Tindakan-tindakan devosi ini memperkuat perisai spiritual mereka, membuat mereka tidak dapat disentuh oleh kekuatan jahat. Doa sangat kuat karena itu adalah komunikasi langsung dengan Tuhan, yang mengisi kembali kekuatan mereka dan memperbarui perlindungan mereka. Setiap doa adalah penguatan, setiap meditasi adalah perkuatan, dan setiap bacaan kitab suci adalah perluasan pemahaman dan kekuatan spiritual mereka. Ketakutan yang dimiliki musuh spiritual terhadap orang-orang terpilih adalah respons langsung terhadap ketidakterjangkauan ini. Mereka mengakui bahwa mereka tidak dapat menembus penghalang pelindung yang telah diletakkan Tuhan di sekitar orang-orang terpilihnya. Ketakutan ini tidak hanya merupakan pengakuan kekalahan, tetapi juga bukti kekuatan Tuhan. Kekuatan jahat berusaha merongrong iman orang-orang terpilih, tetapi setiap usaha yang gagal hanya memperkuat keyakinan dan cahaya spiritual mereka. Dinamika serangan dan pertahanan ini memperkuat kenyataan bahwa orang-orang terpilih benar-benar tidak dapat dijangkau, tidak tersentuh oleh kejahatan. Ketidakterjangkauan orang-orang terpilih adalah komponen penting dari kondisi spiritual khusus mereka. Mereka dilindungi dengan cara-cara yang membingungkan pemahaman manusia, dikelilingi oleh perisai ilahi yang membuat mereka kebal terhadap serangan dari yang jahat. Perlindungan ini adalah kesaksian tentang kasih dan kesetiaan Tuhan, jaminan bahwa terlepas dari tantangan yang mereka hadapi, orang-orang terpilih tidak akan pernah sendirian. Mereka adalah perwujudan keamanan ilahi, tidak dapat disentuh dan tidak berdaya, menjalankan misi mereka dengan keberanian dan iman yang tak tergoyahkan. Orang-orang terpilih diberkahi dengan kebijaksanaan yang melampaui pemahaman umum. Kebijaksanaan ini bukan sekadar intelektual, tetapi spiritual, penuh dengan kearifan dan intuisi yang memungkinkan mereka melihat, melampaui penampilan dan memahami sifat sejati dari segala sesuatu. Mereka memiliki kejernihan pemikiran dan kedalaman pemahaman yang merupakan hadiah langsung dari Tuhan. Kebijaksanaan ilahi ini adalah mercusuar yang membimbing mereka dalam keputusan dan tindakan mereka, memungkinkan mereka menavigasi tantangan hidup dengan kepastian yang membingungkan mereka yang mengamati mereka. Kebijaksanaan orang-orang terpilih
terwujud dalam kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang sering kali tampak tidak dapat dipahami oleh orang lain. Mereka dipandu oleh intuisi yang tajam, suara batin yang membisikkan kebenaran, dan mengungkapkan jalan-jalan tersembunyi. Intuisi ini adalah bentuk komunikasi ilahi, saluran melalui mana Tuhan membimbing dan mengarahkan orang-orang terpilihnya. Melalui intuisi inilah mereka mampu memprediksi bahaya, menghindari jebakan, dan mengidentifikasi peluang yang akan diabaikan oleh kebanyakan orang. Karunia ini adalah salah satu dari banyak hal yang membuat mereka sangat ditakuti dan dihormati. Kebijaksanaan ilahi orang-orang terpilih juga merupakan sumber kenyamanan dan bimbingan bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka sering dicari untuk nasihat dan bimbingan karena intuisi dan kebijaksanaan mereka diakui dan dihargai. Orang-orang tertarik pada kejernihan dan ketenangan yang dipancarkan oleh orang-orang terpilih, mengetahui bahwa mereka akan menemukan jawaban dan wawasan yang tidak dapat mereka dapatkan di tempat lain. Kebijaksanaan ini bukan hanya untuk manfaat mereka sendiri. Ini adalah karunia untuk dibagikan, cahaya untuk membimbing orang lain melalui kegelapan. Kebijaksanaan ini menimbulkan ketakutan pada lawan-lawan mereka karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat dengan mudah menipu atau memanipulasi orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih dapat melihat melalui kebohongan dan penipuan, mengungkapkan niat tersembunyi, dan mengungkapkan kebenaran. Wawasan ini adalah senjata yang kuat dalam peperangan spiritual, memungkinkan orang-orang terpilih untuk melumpuhkan serangan musuh sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan. Musuh takut pada kebijaksanaan ini karena itu adalah pertahanan yang tak tertembus, perisai yang melindungi orang-orang terpilih dan mereka yang berada di bawah pengaruhnya. Kebijaksanaan orang-orang terpilih juga terwujud dalam kemampuan mereka untuk mengajar dan menginspirasi. Mereka memiliki kemampuan alami untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran mendalam dengan cara yang dapat dipahami dan diterapkan oleh orang lain dalam kehidupan mereka. Kemampuan mengajar ini adalah refleksi dari pemahaman mendalam dan hubungan intim mereka dengan Tuhan. Mereka adalah mercusuar pengetahuan, menerangi jalan bagi mereka yang mencari pertumbuhan spiritual. Pengajaran mereka bukan sekadar teoretis tetapi praktis, berakar pada pengalaman pribadi dan kehidupan yang didedikasikan untuk Tuhan. Orang-orang terpilih memainkan peran penting dalam pertempuran spiritual antara kebaikan dan kejahatan. Mereka adalah pejuang cahaya, dipanggil untuk menyampaikan pesan ilahi dan menghadapi kegelapan dengan keberanian dan tekad.